Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Siapa? Sayang, mendingan Anda tidak usah sebut-sebut nama Allah itu, ya. Itu berhala itu, ya. Najis untuk kami, ya. Kami tidak menyembah Allah Arab itu, ya. Itu imanmu. Jangan bawa Yesuaku masuk ke situ, jangan bawa Israel masuk ke situ. Israel itu bangsa yang kados, terpisah. Elohimnya juga kados, terpisah, ya. Jadi tidak usah disama-samakan, ya. Itu imanmu, cukup jadi imanmu aja. Tidak usah bawa-bawa, ya. Nah, cukup itu. Di area privasinya kalian aja, ya. Biar itu terjadi sesuai dengan iman. Tapi jangan bawa Yesuaku masuk ke dalam sesembahan berhala Arab, ya. Itu mendatangkan bencana, hukuman, penghakiman. Stop dengan berhala Arabmu, ya. Tidak usah, ya. Tidak usah sebut-sebut. Itu musuh besar kami itu, ya. Tidak usah sebut-sebut. Bagaimana sekiranya ketika Yudaism juga memberikan pelarangan terhadap Bani Kristen untuk jangan menggunakan perjanjian lama, apalagi menggunakan sebutan-sebutan Elohim, ya, Hasem di dalam kitab perjanjian barunya orang Kristen. Itu gimana ceritanya? Apa yang Anda lakukan? Dari sejak awal pernah saya suarakan, ya, di beberapa forum bahwa sekiranya orang Kristen itu pede, percaya diri, menggunakan original teks kitab mereka, dan penyebutan-penyebutan yang sangat sakral di dalam Al-Quran dihapuskan di dalam ajaran agama mereka, maka sebenarnya tidak akan ada perdebatan agama antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu datangnya dari Eropa, sementara Islam itu datangnya dari Timur Tengah. Jadi tidak nyambung. Adapun kemudian pemahaman bahwa Kristen itu berasal dari Timur Tengah, itu hoax, itu bohong, itu pembodohan, dan itu pembohongan sejarah. Kita tahu bahwa ajaran Kristen itu berasal dari mana? Asal-usul Kristen itu dari mana? Nah, sehingga ketika ada ungkapan dari orang-orang Kristen pelarangan menyamakan antara sembahan Kristen dengan Islam, nah itu lucu. Karena yang kita lihat adalah orang Kristen ingin menyamakan sembahan mereka dengan sembahan Islam. Kalau Islam kan sudah tahu sembahan Kristen itu satu, berupa roh, di mana penggambaran roh ini jelas di dalam Wahyu 5 ayat 6. Sembahan Kristen yang adalah roh itu adalah berbentuk dan berwujud roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala atau Eloh Israel itu seperti itu. Kemudian sembahan yang kedua oleh orang Kristen itu adalah manusia, yaitu Yesus, yang dikandung, yang dibentuk di dalam rahim selama 9 bulan. Mustahil Eloh Israel atau Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kemudian Tuhan yang ketiga adalah roh yang berupa merpati. Nah, mustahil Eloh Israel dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu adanya. Jadi tidak akan mungkin penganut agama monoteisme itu akan menyamakan sembahannya dengan sembahannya orang Kristen yang adalah dewa-dewa, theos, ya, yang kemudian membungkus diri dengan penyebutan Allah. Nah, ini yang saudara Kristen harus pahami dengan baik, bahwa umat Islam itu tidak akan pernah berdebat dengan Kristen sekiranya orang Kristen itu percaya diri dengan agamanya sendiri gitu. Sayangnya Kristen ketika dia di Yudaism ngaku-ngaku melakukan penyamaran seakan-akan mereka itu bagian daripada Yudaism, sementara kalau dia di mayoritas Islam, Kristen itu juga nyamar-nyamar menjadi ke-Islam-Islaman. Nah, inilah yang menyebabkan perdebatan itu terjadi. Andai saja Kristen dan umat Kristen lainnya percaya diri menggunakan kata original teks dari kitabnya, tidak akan ada perdebatan. Siapa yang mau ribut dengan Anda menyembah Zeus, Theos? Nggak ada. Siapa yang mau ribut dengan Anda mendudukkan Paulus sebagai apostolos? Tidak ada. Siapa yang mau ribut dengan Anda ketika Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan gospel, biblos? Nggak ada.
Tapi ketika Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah, ketika menyebut Paulus itu sebagai rasul, ketika menyebut gospel itu sebagai Alkitab, itulah kemudian umat Islam itu bangkit untuk meluruskan ya hujatan dan fitnahan Kristen terhadap ajaran agama Islam. Itu harus Anda tahu ya, supaya Anda itu sadar dan punya malu.